Saya Ida Yulianti dari SD Negeri Paku Jati 5. Saya teman sejawat dari CGP Iis Indah Kurniasih. Hari ini saya akan menanggapi studi kasus yang dialami oleh Bu Tati pada pembelajaran Bu Tati. Jadi dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Tati, saya melihat kan ada banyak kekerasan yang dilakukan oleh Bu Tati. Menurut saya, tindak kekerasan dalam pembelajaran itu sangat tidak dianjurkan. Karena selain melanggar hukum, hal itu sangat berpengaruh terhadap psikis si anak tersebut. Misalnya bisa berdampak anak itu menjadi minder atau merasa tidak percaya diri. Selain itu juga pada sebagian anak dia akan berpikiran bahwa menggunakan kekerasan itu suatu bentuk untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu, kalau saran saya sih seharusnya Bu Tati dalam menghadapi anak-anak itu harus lebih bersabar, karena setiap anak itu kan mempunyai kemampuan yang berbeda, beragam. Jadi pada dasarnya setiap anak itu nggak ada yang namanya bodoh, semua anak itu pintar, tergantung dari bakat masing-masing gitu. Jadi dalam pembelajaran yang dilakukan Bu Tati itu seharusnya melakukannya dengan misalnya kegiatan atau pembelajaran yang menyenangkan, ya intinya yang sesuai dunia anak-anak lah, intinya menyenangkan dan harus lebih bersabar. Jadi itu. Terima kasih. Saya Lisa Liana dari SDN Paku Jati 5. Saya rekan sejawat dari Ibu Iis Kurniasih. Saya akan menanggapi tentang permasalahan Ibu Tati. Menurut saya, mengenai permasalahan tersebut harusnya sebagai pengajar tahu bagaimana tentang menangkap pembelajaran anak. Anak itu terkadang memiliki penangkapan pembelajaran yang berbeda-beda tentunya. Kadang ada yang cepat dalam menangkap pembelajaran, ada juga yang lambat. Sebagai pengajar harusnya tahu akan hal itu dan tidak perlu melakukan hukuman seperti yang Ibu Tati lakukan. Alangkah lebih baiknya Ibu Tati memberi hukuman yaitu seperti hal yang positif, yaitu memberikan tugas yang nantinya anak itu tuh jadi mengerti tentang pembelajaran tersebut. Karena jika hukuman yang diberikan Ibu Tati di dalam kelas di depan teman-temannya, nanti itu anaknya jadi down di dalam kelas, seperti anak itu jadi pemalu, kurang pede pada teman-temannya, yang akhirnya nanti anak itu jadi malas sekolah karena kejadian tersebut. Imbasnya nanti juga mental anaknya jadi berkurang, jadi kurang semangat sekolah. Mungkin itu saja pendapat yang guru tersebut. Ya otomatis ya saya sapa dulu gurunya, kemudian Bu Guru atau Pak Gurunya saya tanya kesalahan anak itu di mana kok sampai di hukum seperti itu, kan kasihan, itu akan mempengaruhi mental anak. Nah setelah itu saja tidak boleh, itu berarti melanggar hak anak. Ya, terus asasi anak. Ya, setelah Ibu Yanti menegur, otomatis menegur gurunya. Kemudian setelah itu anak dibawa masuk, ditanya permasalahannya apa, kenapa kok mungkin dia tidak mengerjakan tugas, atau mungkin dia kok mengerjakan tugas tapi asal-asalan sehingga nilainya kurang maksimal. Itu saja, nanti kita cari solusinya. Ya, berarti keputusan yang akan Bu Yanti ambil itu dengan mencari solusi. Otomatis ya kita cari solusi bersama dengan gurunya, guru kelasnya. Terus kita tanya anak di rumah bagaimana cara belajarnya, motivasi atau